Halo teman-teman semua, balik lagi di TSM Talk, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Perkenalkan, nama saya Jonathan, dan di episode kedua TSM Talk kali ini, saya akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Gak usah perlu basa-basi lagi, dan kita langsung aja masuk ke materi pertama tentang beasiswa KIP kuliah bersama Kak Fitri. Hai Kak Fitri. Halo Jo. Iya, mungkin Kak Fitri boleh kenalin nih ke teman-teman semua. Mungkin kesibukan kakak sekarang seperti apa sih? Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, nama aku Fitri Azahwa. Aku dari jurusan S1 Akuntansi, angkatan tahun 2018. Kalau untuk sekarang sih aku udah mulai kerja. Kebetulan dari pertengahan Februari lalu setelah sidang, aku alhamdulillahnya udah mulai kerja di Februari. Berarti baru lulus langsung dapat kerja ya? Alhamdulillahnya iya, Wih, jadi keren cuman banget ya Kak Fitri. nganggur beberapa Wih. minggu aja gitu. Nah, Kak Fitri ini kan diundang dikarenakan mendapatkan beasiswa KIP kuliah nih. Nah, mungkin kita mau ngebahas sedikit nih. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu tentang KIP kuliah. Mungkin Kak Fitri boleh jelasin ke teman-teman? Oke. Mungkin sebelumnya aku jelasin dulu ya, kalau sekarang namanya KIP kuliah, tapi ketika di angkatan aku, waktu aku masuk kuliah itu namanya masih bidik misi. Nah, biasanya juga masih banyak yang lebih kenalnya dengan istilah bidik misi, tapi itu sama kok. Cuman ada apa ya, perubahan nama aja sih, awalnya bidik misi jadi KIP kuliah. Nah, KIP kuliah atau bidik misi ini tuh beasiswa dari pemerintah yang mana memang dikhususkan buat calon mahasiswa yang memiliki kekurangan secara finansial gitu. Nah, jadi nanti dari pemerintah itu membiayai secara full kuliah mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu sih kurang lebihnya. Baik Kak. Tapi aku nih pernah dengar-dengar nih. Kalau misalnya memang kuliahnya kan gratis. Ya. Tapi dikasih uang saku, itu benar nggak sih? Nah, bener banget. Kebetulan, jadi dari pemerintah itu, selain membiayai biaya kuliah di tiap perguruan tingginya, mereka juga memberikan uang saku, biasanya di tiap semester, bagi tiap mahasiswanya. Nah, untuk nominalnya itu biasanya tergantung dari tempat tinggalnya masing-masing. Biasanya kayak mungkin untuk kota-kota besar dengan biaya hidup lebih tinggi, itu nanti juga nominal uang sakunya mungkin akan lebih tinggi. Kayak gitu. Baik nih Kak Fitri. Kalau misalnya kita lihat, kalau serunya tuh bisa dapat uang saku, udah tuh gratis. Selama berapa? 4 tahun dibayarin. Nah mungkin Kak Fitri bisa sedikit cerita nggak sih? Rumit atau enggak dalam pengajuannya? Oke. Nah ini agak beda sih sebetulnya. Aku tahu tentang KIP kuliah sekarang sama bidik misi dulu. Kalau dulu kita belum ada program Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk bidik misi ini biasanya beberapa persyaratannya ya memang ada maksimal gaji orang tua kayak gitu. Terus juga kepemilikan surat keterangan tidak mampu gitu. Nah, tapi kalau untuk KIP kuliah sekarang itu biasanya diwajibkan punya kartu Indonesia Pintar atau kartu keluarga sejahtera. Nah, itu biasanya salah satu persyaratan wajibnya kayak gitu. Nah, buat proses atau apa ya, maksudnya seleksi masuknya gitu ya, itu cukup rumit. Cukup rumitnya itu menurut aku di bagian seleksi administrasi. Karena gak bisa kita mendadak-dadak gitu, kayak misalnya besok pendaftarannya tutup kita mau daftar sekarang tuh gak bisa, karena kita butuh banyak berkas-berkas administrasi yang harus diurus ke luar gitu. Contohnya kayak surat keterangan tidak mampu, itu kan kayak harus dari RT dulu, terus ke RW dulu, terus ke kelurahan kayak gitu. Nah mungkin kurang lebih kayak gitu sih yang sulitnya itu ketika pendaftarannya. Tapi kalau untuk tesnya setelah pendaftaran nanti akan diumumkan kan siapa yang ikut tes, terus udah gitu nanti bakal tes tertulis dulu. Itu setelah tes tertulis langsung tes interview kayak gitu sih dulu untuk tahapan tesnya. Baik Kak, sebelum kita masuk lebih dalam nih, biasanya KIP kuliah ini dimulai di bulan berapa sih? Oke, nah sebetulnya kalau dulu ketika aku kelas 3 SMA itu kayaknya sekitar bulan Maret ketika SNMPTN. Jadi kita tuh tiap mahasiswa memang daftar dulu ke Kemendikbud untuk istilahnya untuk program bidik misinya sebelum kita daftar ke PTN ataupun perguruan tinggi swasta. Jadi kita daftar dulu. Nah nanti setelah itu baru misalnya ikut SNMPTN. Nah kita ikut sebagai calon mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah kayak gitu. Atau nanti SBMPTN dan di
kayak apa maksudnya seleksi yang dari perguruan tinggi swasta juga kayak gitu. Jadi nanti akan ada pendaftarannya dulu ke Kemendikbud sebagai calon mahasiswa KIP kuliah, baru nanti daftar ke perguruan tingginya. Tapi kalau dari perguruan tingginya sih biasanya sekitar bulan Juni gitu ya kalau untuk swasta ya. Tapi biasanya kalau buat yang PTN sih memang ngikutin seleksi SNM, SBM sama jalur ujian mandiri sih. Baik. Dan mungkin ini sih Kak, ini yang dari tadi aku bingung. Kenapa Kakak mau mengambil jalur beasiswa ini? Oke, nah seperti yang maksudnya untuk KIP kuliah ini kan memang diperuntukkan yang memiliki kekurangan secara finansial. Dan aku sendiri merasa keluarga aku pada saat itu juga memiliki kekurangan secara finansial. Tapi aku tetap punya keinginan buat kuliah gitu. Jadi memang dari dulu sih aku berusaha buat pokoknya aku mau kuliah, yang penting gratis itu. Nah, dan aku selalu kayak nyari info tentang beasiswa gitu. Dan salah satunya aku dapat info di TSM bahwa di TSM ini ada yang namanya KIP kuliah atau bidik misi. Itu dulu disebutnya bidik misi dan aku apply di sini. Gitu. Nah, berbicara soal beasiswa nih, teman-teman kan pasti tahu nih kalau misalnya beasiswa di TSM tuh bukan cuma beasiswa KIP, tapi di episode sebelumnya kita sempat membahas tentang beasiswa full. Nah, Kak Fitri ini kenapa sih waktu itu juga nggak milih beasiswa full aja? Kenapa tetap KIP? Mungkin Kak Fitri boleh cerita lagi? Oke, nah ini ada pengalaman pribadi aku sih sebetulnya. Wah, seru nih ya. Jadi dulu itu aku nggak dibolehin. Bukannya nggak dibolehin sih, sebetulnya kayak orang tuaku kurang berkenan kalau aku kuliah di Jakarta. Gitu. Nah, ini FYI juga aku tuh dari daerah, dari kota Sukabumi gitu. Nah, aku kurang kurang dibolehin gitu loh kalau buat kuliah di Jakarta. Mungkin karena anak perempuan? Kenapa? Anak perempuan? Ya, salah satunya tuh karena anak bungsu dan anak perempuan gitu. Nah, dan image-nya buat orang-orang, maksudnya kayak kita orang-orang di daerah gitu, kota Jakarta itu keras ya gitu. Dan juga banyaklah kekhawatirannya gitu. Makanya dulu tuh aku ikut seleksi beasiswa itu aku pilih-pilih juga kampusnya gitu. Jadi kampus yang ada di sekitaran Bandung atau Bogor doang kayak gitu. Jadi untuk TSM dulu aku juga pernah dapat infonya. Dulu ngadain namanya beasiswa sahabat TSM di sekolah aku di Seman 1 Sukabumi. Dan pada saat itu karena memang aku tidak tertarik buat kuliah di Jakarta. Jadi ya aku memang nggak ikut untuk tesnya gitu. Terus setelah itu juga ada beasiswa full nasional ya kan, yang kita harus datang ke sini kan untuk tesnya. Kalau yang sahabat TSM kan kayak bisa tes di Sukabumi gitu kan waktu itu. Nah, yang pas beasiswa full nasional juga pada saat itu aku juga masih ragu gitu loh buat kuliah ke Jakarta gitu. Nah, akhirnya waktu pas yang KIP kuliah, ini informasinya aku tahu dari alumni TSM juga. Kebetulan dia temannya kakak aku. Dia ngasih tahu info kalau nih di TSM lagi ada beasiswa loh. Ini full gratis dan biasanya dari pemerintah. Persyaratannya kayak gini, cara daftarnya gitu dia jelasin. Nah terus awalnya aku bilang, aduh kayaknya kalau kuliah di Jakarta kayaknya aku nggak mau deh kak gitu kan. Terus akhirnya dia nanya emangnya nggak mau ya kenapa? Pertama memang orang tua kurang berkenan ngizinin aku buat tinggal di Jakarta sendirian gitu kan. Terus yang kedua juga karena Trisakti itu punya image mahasiswanya sering demo ya kan. Demo ya kalau Trisakti ya. Iya gitu loh. Nah terus. Akhirnya aku bilang kayak gitu. Terus dia sebagai alumni TSM dia jelasin, mungkin kamu kurang tahu nih gitu kata dia. Sebetulnya memang image itu ada di nama Trisakti. Tapi untuk TSM sendiri bisa dibilang mahasiswa itu nggak diperbolehkan juga kan buat ikut aksi demonstrasi kayak gitu ya kan. Iya betul. Iya, nah makanya terus kayak dia jelasin sebetulnya TSM itu beda loh. Terus Trisakti itu ada banyak jenisnya gitu, ada beberapa perguruan tinggi. Nah itu dia jelasin di situ dan kayak aku baru kebuka, oh iya kayak gitu. Terus dia juga jelasin kebetulan dia juga dari Sukabumi nih ya kan, dan dia kuliah di TSM ngekos juga. Pas banget ya. Iya, sambil gitu. cerita juga. Iya sambil cerita juga. Terus dia jelasin kehidupan di Jakarta juga nggak seram yang orang-orang daerah kira gitu loh. Nggak sesuai ekspektasi. Iya gitu. Kamu bisa kok masih nemuin teman-teman yang memang sesuai sama kamu, dan ternyata ya memang setelah aku kuliah di sini juga betul gitu loh. Terutama anak-anak TSM juga memang karena atmosfer kampusnya tuh belajar kali ya. Jadi memang
baik lah gitu, jadi apa ya, bisa betul-betul bawa kita juga ke arah yang baik juga sih. Dari mulai kekhawatiran sampai nyaman gak sih? Iya, betul. Nah, untuk mungkin aku mau ngebahas sedikit nih. Mungkin kan tadi kakak bilang kekhawatiran kakak untuk pindah ke Jakarta. Iya. Itu rasanya gimana sih untuk meninggalkan kota asal? Kan apalagi yang dikatakan sebelumnya nggak yakin nih sama pindah kota dan apalagi kampusnya nih yang nggak tahu latar belakangnya. Iya, betul. Dan terutama juga aku di Jakarta tuh aku nggak ada saudara gitu. Makanya tuh Sendiri ya? iya, betul-betul dikhawatirin. Dulu tuh aku kalau kata orang tua aku kalau misalnya ke Bandung tuh masih nggak apa-apa karena masih banyak saudaraku di Bandung gitu. Tapi kalau di Jakarta tuh aduh kayak aduh kalau bisa jangan deh gitu katanya. Terus akhirnya ya aku kesini bermodalkan apa ya? Maksudnya bisa dibilang cari-cari relasi sih. Terutama kan dari teman kakakku itu yang alumni TSM. Kebetulan dia juga sangat suportif juga gitu. Jadi kayak dia mau nih bantuin aku cari-cari info kosan, terus kayak ngajakin aku nih kesini Jakarta, kalau mau main kesini aja kayak gitu, transportasinya kayak gini gitu. Jadi untungnya ada dia sih. Jadi aku kurang lebihnya tahu oh Jakarta kayak gini, ternyata nggak seserem itu sih gitu. Betul. Nah, mungkin kita bisa balik ke beasiswa KIP lagi ya, Kak? Boleh. Nah, untuk waktu itu nih, Kak, kan tadi kakak sempat singgung juga kalau untuk persyaratan apa seperti kelengkapan data itu agak sulit. Nah, kalau boleh tanya, kakak kan juga sulit banget nih, maksudnya untuk menerima keberadaan pindah ke Jakarta. Itu kakak siapinnya berapa lama sih data-data tersebut? Kurang lebih sekitar 2 mingguan kayaknya. 2 minggu. Iya, karena ya itu kayak aku tadi, kita tuh ngurusin dokumennya bukan dokumen yang kita punya doang gitu, dokumen yang harus kita minta kayak ke pihak RT, RW, ke kelurahan kayak gitu. Terus kayak ini berkas-berkasnya yang aku ingat ya gitu, itu salah satunya surat keterangan tidak mampu. Terus juga kayak ada ini bukti pembayaran rekening listrik gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak punya, kita harus minta ke pihaknya lagi. Kebetulan waktu pas itu aku belum begitu paham kalau misalnya apa bukti pembayaran dari internet itu kayak gimana gitu. Nah jadi kayak harus minta lagi lah gitu ke kantornya. Terus apa lagi ya? Itu pokoknya ada beberapa berkas yang diperlukan gitu. Belum lagi juga kayak raport yang harus dilegalisir kan ke sekolah. Kadang kan tiap sekolah beda ya gitu. Kadang ada yang sampai 1 minggu baru dia Bisa selesai, untuk gitu. disiapkan. Iya, Betul, bisa betul. disiapkan fotokopi yang legalisirnya. Kurang lebih itu sih. Kayak ijazah kayak gitu-gitu juga sih persyaratannya. Perjuangannya berat juga ya, teman-teman. Ya, lebihnya kayak gitulah. Banyak banget. Tapi di balik itu semua nih, Kak, menurut kakak tuh beasiswa KIP ini susah nggak sih untuk dipertahankan jika kakak udah dapat nih? Oke. Nah, ketika kita udah dapat beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini, kalau sejauh ini angkatan aku sampai adik tingkat yang terbaru tuh berarti 2021 ya gitu. Nah, biasanya anak-anak bidik misi itu punya relasi tiap angkatannya gitu. Biasanya kita kayak saling chatting gitu. Yang ada tingkat tuh nanya-nanya ke kakak tingkatnya, "Kak, ini kayak gimana sih? Punya buku ini enggak?" gitu. Jadi penting lah kita bangun relasi pokoknya sama cutting. Nah terus yang aku tahu dari mereka sih sekarang juga memang masih sama persyaratan untuk nilainya, yaitu minimal IP 3. Jadi IP semester dan kumulatif minimal 3,00. Gak terlalu susah ya, Kak? Sejujurnya harusnya nggak terlalu susah kok gitu, pasti bisa gitu. Apalagi di TSM sendiri tuh kita banyak banget loh fasilitas yang mendukung buat belajar. Ini info juga nih ya, ini pengalaman pribadi juga nih. Dulu tuh aku dari IPA dan aku nggak pernah belajar akuntansi sama sekali. Nah, terus karena emang aku pengen kuliah dan aku ngejar beasiswa, aku cobain gitu. Walaupun ini di bidang akuntansi, di perguruan tinggi lain juga aku coba gitu. Nah, setelah masuk ke TSM, jujur aja waktu pas awal belajar memang nggak ngerti, memang karena belum pernah belajar sama sekali. Betul, gitu kan. bener. Nah tapi enaknya di TSM ini di semester 1 tuh betul-betul kita diajarin dari awal banget, dari bener-bener akuntansi itu apa sih gitu loh, aset itu apa, liabilitas itu apa, equity itu apa, betul-betul kayak dari dasar banget gitu. Dan dosen juga nggak ngebedain mana sih anak udah pernah belajar akuntansi, mana yang belum pernah belajar kayak gitu. Nah selain itu juga di TSM ini kita ada kayak mentoring gitu kan.
ya kan? Ada mentoring dari Senat, dari UKM. Nah, itu juga mempermudah aku dalam proses belajar gitu. Jadi enaknya di TSM kayak gitu sih, karena apa ya? Jadi terbantu lah gitu, walaupun kita mungkin dulu belum pernah belajar akuntansi dari anak IPA atau dari mungkin yang SMK jurusan lain, juga nggak usah khawatir sih kalau menurut aku, karena banyak fasilitas-fasilitas tadi gitu. Iya, jadi teman-teman udah tahu ya cerita dari Kak Fitri kalau TSM tuh benar-benar memberikan kita ilmu tuh dari dasar-dasarnya lagi. Jadi buat kalian nih yang jurusan IPA nggak usah takut buat masuk di TSM. Kak, tadi kakak sempat singgung Senat dan UKM nih, Iya, betul. organisasi. Iya. Kakak pernah ikut organisasi apa aja sih yang ada di TSM? Ini unik banget nih, Kak. Oke. Nah, di TSM sendiri aku ikut organisasi, kita ada unit kerohanian Islam. Betul. Ya, nah itu aku ikut mulai 2 periode gitu. Jadi full aku 2 periode ikut kepengurusannya gitu. Yang awalnya cuman anggota, waktu pas tahun pertama, terus tahun keduanya itu jadi subkoor divisi gitu. Oh, Iya. udah punya jabatan ya. Iya. Nah, itu sebetulnya awalnya juga aku ikut-ikutan volunteer aja gitu. Jadi kalau di TSM itu kan kita ada volunteer, ada pengurus ya kan. betul. Volunteer itu kayak cuman kepanitiaan satu acara. Kalau pengurus itu kan full satu unit kegiatannya gitu, UKM-nya gitu kita ikutin kan. Nah, dulu juga awalnya ikut volunteer dari UKM lain kayak Trisama Mantrada, Zigzag gitu. Itu aku ikutin volunteernya kayak gitu. Terus aku sambil nyari-nyari, aduh kayaknya perlu nih gitu buat terutama aku yang datang ke sini nggak bawa temen gitu loh. Kayak perlu banget nih kita nyari banyak relasi, nyari banyak teman. Makanya aku cari unit kegiatan yang bisa aku ikuti, dan akhirnya aku pilih unit kegiatan kerohanian Islam kayak gitu. Awalnya canggung nggak, Kak? Kenapa? Canggung untuk berbaur sama orang lain. Nah, ini pengalaman unik juga sih. Awalnya aku kaget banget waktu pas di Jakarta tuh rata-rata orang ngomongnya gue lo kan, ya kan? Sementara Susah buat masuk ya. iya. Sementara aku dari Sukabumi, kita tuh beranggapannya kalau orang ngomong gue lo tuh kayak kurang sopan gitu loh. Awalnya juga aku Oh, seakan-akan kata yang kasar ya, Kak. iya gitu loh, dan ya tapi lambat laun ada aja sih pasti culture shocknya kayak gitu, tapi akhirnya ya terbiasa sih. Bahkan aku juga sekarang ngomong seringnya juga gue lo juga sih, cuma beberapa waktu kadang aku kamu, kadang campur gue lo kayak gitu. Oke, mungkin ini sih, Kak. Tadi kan kita udah ngebahas KIP, latar belakang kakak. Nah, kakak mendapatkan benefit apa aja sih dari beasiswa KIP ini? Oke. Nah, pertama yang udah pasti kita kuliah gratis ya. Dan ini juga full gratis gitu. Nggak ada yang kita di awal itu mungkin harus deposit atau bayar dulu berapa, nanti dikembalikan sama sekali, itu kita nggak ada. Jadi full dari awal pendaftaran, itu nggak ada biaya pendaftaran. Jadi aku tuh bisa dibilang modalnya itu cuman waktu pas daftar nih ya, cuman ongkos datang ke Jakarta buat tesnya. Kayak gitu. Waktu itu kan masih zaman offline ya, jadi kita masih tes di kampus gitu. Nah, dari pendaftaran itu nggak ada biaya pendaftaran. Terus pas masuk kita ada tanda tangan surat perjanjian, itu juga nggak dikenakan biaya untuk tanda tangan atau segala macam gitu. Paling nggak ada sih sama sekali gitu waktu pas daftar. Nah, terus juga kita dapetin yang pertama itu kuliah secara gratis full 4 tahun maksimal atau 8 semester gitu. Nah, itu semua biaya perkuliahan itu ditanggung sama pemerintah gitu. Nah, terus yang kedua juga kita dapat uang saku dari pemerintah kayak gitu. Ditambah juga biasanya anak-anak bidik misi dan beasiswa lainnya itu juga diutamakan gitu loh. Kalau misalnya di TSM lagi ada seminar-seminar penting nih, itu tuh kita biasanya diminta buat ikut gitu. Iya, dan menurut aku itu seru sih karena pembahasannya tuh pasti macam-macam gitu kan. Ya, dan itu biasanya kita diutamakan buat ikut gitu loh, acara kayak seminar-seminar ataupun ada apa ya? Pembahasan lah gitu dari pihak luar kayak gitu, dari Kemendikbud dan segala macam gitu. Mungkin Kak ada nggak sih salah satu, tadi kan kakak sempat ngomong seminar yang berkesan banget buat kakak yang mungkin mengubah hidup kakak, kan mungkin ada lah ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk mengubah hidup banget
aku juga kurang tahu lah ya, maksudnya kurang kerasa gitu ya. Tapi kalau untuk seminar yang nggak aku bisa lupain itu ada itu dari CEO teknologi gitu, dia dari China, terus datang ke TSM buat seminar, dan seingatku itu memang khusus buat teman-teman beasiswa aja yang ikut. Gitu. Dan itu kayak di situ dia nampilin berbagai teknologi yang dia punya gitu, dan itu kayak ngubah apa ya, mindset kita buat care banget itu sama teknologi gitu loh. Harus Jangan sampai berpikir ketinggalan lebih maju gitu. ya. Iya. Betul. Itu mungkin salah satu yang nggak bisa dilupain lah. Oke Kak, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin Kakak bisa kasih nggak sih kata-kata motivasi buat teman-teman semua yang mungkin lagi SMA, mau cari kuliah, dan mungkin teman-teman kuliah yang lagi berkuliah. Oke, nah mungkin sebelumnya aku mau ngasih beberapa, bukan kata-kata motivasi ya, lebih ke ini nasihat aja, bukan nasihat juga apa ya, saran lah gitu buat teman-teman. Terutama yang pertama buat teman-teman yang sekarang masih sedang dalam tahap mencari gitu, kalian lagi mencari tempat kalian buat kuliah gitu. Dan juga teruntuk buat teman-teman yang mungkin merasa memiliki kesulitan secara finansial. Pertama adalah jangan pernah takut buat coba segala jenis beasiswa. Nah, dulu juga aku berpikiran bahwa kayaknya kampus swasta itu pasti mahal deh gitu. Gak bakalan ada beasiswa 100% yang gratis gitu. Nah, dan ternyata padahal di kampus-kampus swasta pun pemerintah ngasih gitu loh jatah buat beasiswa KIP di sana atau bidik misi di sana, sehingga kita bisa berkuliah secara gratis di sana. Nah, itu yang pertama, kalian pokoknya jangan pernah takut buat coba segala jenis beasiswa. Jadi buat teman-teman yang memang kalian pengen kuliah nih tapi memang terkendala secara finansial, itu juga nggak usah khawatir. Tenang, ada banyak banget kok jenis beasiswa, terutama di TSM ini. Udah ada BF, ada KIP juga kan. Itu jenis-jenis beasiswa yang betul-betul 100% ditanggung sama kampus ataupun sama pemerintah gitu. Dan juga yang kedua mungkin apa ya, bisa dibilang jangan pernah berhenti belajar kali ya. Ini klise banget sih, tapi kayak jujur aja ya, maksudnya kayak dulu tuh aku juga mendadak juga sih buat daftar ke TSM, walaupun persiapan berkasnya 2 minggu, tapi aku kayak nggak ada persiapan buat belajar. Cuman aku udah dibiasain dari kelas 11 itu belajar ujian seringan masuk. Oh, Iya, jadi walaupun udah terbiasa lah ya Kak. Iya gitu, jadi pas tes itu udah terbiasa dengan soal-soalnya gitu. Nah, walaupun mungkin ya kalian pengen nyoba doang nih buat beasiswa, tapi haruslah kalian persiapkan dengan baik dan maksimal gitu. Jadi harus terus belajar. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pendaftaran beasiswa gitu, kalian tinggal ikut dan cuman butuh persiapan sedikit aja lah gitu. Mungkin kurang lebih itu kali ya. Oke, jadi thank you banget Kak Iya. udah hadir di TSM Talk kali ini yang membahas tentang beasiswa KIP kuliah. Jadi mungkin untuk next kedepannya kita bakal update terus tentang apa aja sih keseruan yang ada di TSM teman-teman. Dan mungkin sekian saja dari saya Jonathan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye!